Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat, iman, dan Islam, sehingga kita semua bisa dihimpunkan di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan rangkaian ibadah sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya yang mulia, sahabatnya yang setia, serta pengikut-pengikutnya yang istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kita kelak semua dapat dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir, perkenankan kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih malam hari ini dipimpin oleh Bapak Ustadz Ibrahim Al-Qasom Al-Hafiz. Yang kedua, penceramah tarawih akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Salafuddin MPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya laporan keuangan. Saldo tanggal 19 Maret sebesar Rp8.332.000 dan infak tarawih 20 Maret sebesar Rp1.577.000 dan pengeluarannya sebesar Rp500.000 sehingga saldo saat ini sebesar Rp9.409.500.000. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairon katsiron. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya, mohon agar dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah malam ini, dan untuk ibu-ibu kami persilahkan mengisi saf dari belakang terlebih dahulu. Selanjutnya kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah untuk takjil dan buka puasa. Bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilakan untuk menghubungi Bapak Adam Usmanto atau Bapak Haji Abdul Mukti. Demikian maklumat yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita dapat bertemu kembali di rumah Allah yang kita muliakan dalam rangka menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, menjalankan sholat Isya berjamaah dan dilanjutkan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Dan sebelum itu mari kita sedikit merenungkan apa yang mesti kita evaluasi tentang ibadah yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini. Tema kita adalah optimalisasi ibadah di bulan yang penuh berkah. Kalau kita hitung perjalanan ibadah puasa yang telah dilakukan oleh umat Islam sampai tahun ini, berarti ini adalah puasa yang ke-1444 kalinya dalam perjalanan sejarah umat Islam. Mengingat karena puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah pada tahun kedua Hijriah, dan sepanjang hayat baginda Nabi beliau menjalankan puasa Ramadan
9 kali. Sebelumnya beliau sudah melaksanakan puasa, bahkan ketika di Mekah pun beliau menjalankan puasa, tapi bukan kewajiban puasa Ramadan. Di antaranya beliau juga berpuasa Asyura. Karena memang sesungguhnya ibadah puasa ini ibadah yang bukan hanya diwajibkan atas umat Islam, tapi sebelumnya sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya puasa itu juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan kita evaluasi apakah dari puasa yang pernah kita laksanakan sepanjang hayat kita, mungkin ada yang 20 kali berpuasa, ada 30, 40, 50 hingga 60 kali mungkin berpuasa di bulan Ramadan ini. Apakah kita sudah pernah memikirkan bahwa puasa dari waktu ke waktu itu semakin kesini semakin baik, ya. Maka di antara kunci agar puasa kita itu optimal adalah kita merasa bahwa puasa tahun ini adalah bisa jadi puasa yang terakhir kali. Dan setidaknya kita berupaya agar puasa kali ini adalah yang terbaik dari puasa-puasa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan tentu kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya kita masih dipertemukan kembali dengan puasa-puasa berikutnya, tahun-tahun selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Ikhwati fillah, puasa setiap orang, setiap muslim melakukannya, tapi kualitas berbeda-beda. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang melakukan puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ini adalah peringatan dari Rasulullah agar kita mengoptimalkan ibadah di bulan yang penuh berkah ini. Kadang orang terbuai dengan iming-iming, tarhib. Tarhib itu motivasi, iming-iming. Kalau tarhib pakai H itu artinya peringatan kayak tadi ini. Ini hadis yang baru saya bacakan ini adalah tarhib. Kalau mau menyambut Ramadan namanya tarhib pakai H. Tarhib itu menyambut. Kalau tarhib menakut-nakuti, menteror. Mungkin kita sering dengar ada yang dinisbahkan kepada Nabi yang sesungguhnya sama sekali tidak pernah Rasulullah sampaikan. Man farika bituhuli Ramadan abadahullahu jasadahu minan niran. Ini saya berkali-kali mendengar penceramah menyampaikan, ini katanya hadis Nabi, siapa yang senang dengan masuknya Ramadan maka Allah jauhkan jasadnya dari api neraka. Ini sama sekali tidak ada dalam hadis riwayat manapun, dalam kitab hadis tidak ada sama sekali. Hanya setelah ditelusuri itu ada dalam kitab Durratun Nasihin, tapi tidak ada syaratnya. Jadi la aslalah, bukan hadis, ya. Nanti kalau orang memahami, wah cukup senang dengan datangnya Ramadan, senang saja sudah dijauhkan dari api neraka, kan kacau nanti. Ya, ciri-ciri yang bukan hadis itu mesti bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau kita amati, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menyampaikan peringatan. Selain tadi betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Betapa banyak pula orang yang mengerjakan sholat malam, tarawih, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sekedar begadang saja, ya. Jadi sholat malam dulu itu lama, ya, rakaatnya juga banyak, maka perlu lihat-lihat, namanya juga tarawih. Nah, kita pilih rakaat yang tidak begitu banyak dan juga pilih bacaan yang relatif pendek.
Nah, jadi hadis ini tentu mendorong kita agar kita memperhatikan betul, mengoptimalkan ibadah pada bulan Ramadan ini. Tentunya adalah puasa yang paling pokok. Rasulullah juga mengingatkan, raghima anfu rajulin ja'ahu ramadhanu thumman salakha qabla ayyughfarolah. Sungguh sial, sungguh celaka. Dalam bahasa Arab, raghima anfu itu artinya hidung seseorang terkena lumpur, terkena tanah. Artinya orang jatuh, tapi yang jatuh itu bagian mukanya, nyungsep. Ya, tapi ini ungkapan dalam bahasa Arab, terjemahan bebasnya biasanya celakalah seseorang, rugilah, ya. Bisa dibahasakan nyungseplah seseorang. Artinya sial banget. Ya. Siapa orang yang sial itu? Orang yang mendapati Ramadan, lalu Ramadan berlalu begitu saja tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di antara tujuan kita menjalankan puasa selain agar menjadi hamba yang bertakwa adalah agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan man shoma ramadhana, di redaksi yang sama man qoma ramadhana, siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang qiyamul lail di malam Ramadan, dalam riwayat lain man qoma lailatul qadri, siapa yang menjalankan sholat qiyamul lail bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban. Di bagian depannya redaksinya berbeda, man soma, man qoma Lailatul Qadri, imanan wahtisaban, didasari karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahtisaban, dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dami, maka dia akan diberi ampunan atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka target utama puasa ini adalah selain meningkatkan ketakwaan kita, la'allakum tattaqun, adalah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi tadi, kalau orang melalui Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, maka dia sungguh sial. Maka mudah-mudahan puasa kita tahun ini adalah puasa yang terbaik sepanjang yang pernah kita lakukan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita bisa bertemu kembali juga dengan puasa-puasa berikutnya. Di antara hal yang ditekankan untuk optimalisasi di bulan yang penuh keberkahan ini adalah kita ditekankan selain optimalisasi ibadah puasa itu sendiri, kemudian juga adalah banyak-banyak bersedekah, ya. Jadi kalau puasa itu asyam itu artinya al-imsak. Ada ibadah-ibadah itu tindakan, kita sholat, rukuk, sujud, membaca doa ini dan seterusnya, itu adalah amalan-amalan. Tapi sesungguhnya puasa ini ibadah yang sifatnya menahan. Makan tadinya itu adalah hal yang boleh-boleh saja, ya. Bahkan sebagian ulama memaknai kulu wasrabu, makan dan minumlah, itu minum dan makan itu menjadi keharusan. Dosa kalau orang nggak makan dan minum, kecuali kalau nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Artinya itu untuk menjaga kelangsungan hidup dan agar kita bisa beribadah. Setidaknya makna kulu wasrabu amr di sini lil ibaha, silakan makan, silakan minum. Tapi ketika Ramadan kita tahan dulu, ya, sampai mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi ibadah yang menahan. Ibadah yang menahan ini adalah ibadah yang paling aman dari gangguan setan, kata Imam Ghazali. Ya, paling susah untuk digoda itu adalah ibadah puasa. Kalau kita baca Quran gampang untuk sum'ah. Kalau kita melakukan ini dan itu gampang untuk digoda. Tapi puasa itu adalah ibadah rahasia dari seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah optimalisasi kita untuk banyak-banyak berderma, ya. Dalam hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azwadan nasi, dalam riwayat lain azwadan nasi bil khairi. Rasulullah itu manusia yang paling gemar berderma, orang yang paling loman, orang yang paling dermawan, ya, ajwatan nasi.
Dalam ayat bil khairi, apa khair? Khair itu artinya harta, ya, kekayaan, punya harta didermakan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kalian dengan hal yang buruk. Di situ adalah al-faqr, wal khairi, hal yang baik, artinya kekayaan. Jadi khair itu dalam bahasa Arab bisa bermakna harta atau kekayaan. Karena Rasulullah ajwatan nasi bil khairi. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, orang yang paling suka berbagi harta. Wa kana aswatu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menemui baginda Nabi. Fayudarisuhul Quran. Kemudian Jibril itu mengecek kembali Al-Quran yang dulu diwahyukan kepada beliau, dan itu setiap malam, ya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Setiap malam Jibril itu menemui baginda Nabi untuk tadarus Al-Quran. Tadarus artinya ngecek kembali. Dalam riwayat lain, karena Jibril yu'ariduni, Jibril memintaku untuk kembali mengecek bacaan Al-Quran, setoran kembali bacaan kepada Jibril. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwatan bil khairi minar rihil al mursalah. Rasulullah itu dermawannya itu melebihi angin yang berhembus. Jadi apapun diberikan, khususnya di bulan Ramadan. Maka ciri kalau jamaah satu masjid di bulan Ramadan untuk menjalankan program Ramadan, apakah ada minus? Ya, alhamdulillah di Al-Ikhlas nggak ada minus. Beberapa masjid punya program Ramadan, targetnya sekian, malam ini laporan karena anggarannya sekian, masih kurang sekian. Nah, ini harus mudah-mudahan alhamdulillah di Masjid Al-Ikhlas nggak ada, dan insya Allah kita bisa optimalkan dalam hal berdema. Dan juga tentu saja adalah terkait dengan ajwatan nasibil khair, itu adalah tentang tadarus Al-Quran. Maka para ahli ibadah, para ulama salaf itu berlomba-lomba untuk memperbanyak khataman Al-Quran. Disebutkan dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, kana al-Imam Syafi'i rahimahullah khatamal Qur'ana fi Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali hatam. Ya, kalau di Indonesia itu ada yang semalam 30 juz itu di Pondok Temboro, ya. Tahun lalu anak saya ikut jamaah, tapi kuat berapa kamu? Karena capek juga naik motor dari Solo ke Magetan, ingin terawih 30 juz. Ada, silakan nanti dicek, itu ada di YouTube di apa itu 30 juz. Tapi memang jamaahnya itu yang ikut para hufat, para penghafal Al-Quran. Kalau nggak hafal mesti ya sudah tepar, karena memang sudah diniatkan menjadi makmum sekaligus juga murojaah. Jadi 30 juz. Itu tertentu tentunya. Kalau di masjid-masjid pada umumnya ya mungkin imam kita hafid, tapi kalau dia mau menjalankan begitu ya berdiri satu persatu, pulang habis, tinggal terawih sendirian. Tentu tidak bijaksana, kecuali kalau memang sudah dikhususkan untuk itu. Maka selain tadi berderma adalah zikir kita, wirid kita, tadarus kita, ini adalah sesuatu yang perlu kita optimalkan. Bahkan sesungguhnya tradisi para ulama itu tidak lagi kajian-kajian seperti ini, tapi biasanya kita ini sudah tradisi kita, ada kuliah subuh, ada kuliah tarawih. Imam Malik itu biasa ngajar di Masjid Nabawi, tapi ketika Ramadan libur. Supaya apa? Supaya fokus untuk tadarus Al-Quran, khatam Al-Quran, untuk zikir, untuk istighfar dan seterusnya. Qiyamul Lail, berlama-lama dengan Qiyamul Lail. Bahkan walaupun hafal Al-Quran, beliau itu ketika Ramadan membaca Al-Quran, khataman Al-Quran dengan melihat mushaf. Artinya apa? Jadi mata digunakan untuk melihat mushaf, telinga untuk mendengarkan bacaan dan seterusnya. Itulah puasa yang bukan hanya puasa biasa menahan lapar dan dahaga, tapi juga segala organ tubuh kita ini dijaga dari hal-hal yang bisa merusak
nilai puasa. Puasanya sah, tapi nilainya kadang terkurangi atau bahkan hanya tadi lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita semua khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas dapat mengoptimalkan puasa di tahun ini dengan segala rangkaian amal ibadah yang ditekankan, baik tadarus Al-Qur'an, baik qiyamul lail, baik nanti kita semua mudah-mudahan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.